wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika berdoa menggunakan bahasa Indonesia, apakah sama mustajabnya dengan doa menggunakan bahasa Arab? Nah, ini pertanyaannya. Apakah doa yang berbahasa Indonesia dibanding dengan doa yang berbahasa Arab, mustajab mana? Sebenarnya mustajab doa tidak ada kaitan dengan bahasa. Tapi mustajab doa kaitannya dengan kehusyuan dan bagaimana kita berusaha untuk menghindari hijab-hijab doa. Allah itu maha tahu segala bahasa. Jadi sebenarnya berdoa itu tidak harus selalu pakai bahasa Arab. Kalau Anda di dalam sholat berdoa, nah itu ambil dari Quran dan Sunnah. Tentu saja kalau ambil dari Quran dan Sunnah berbahasa Arab. Ya, ketika Anda sujud, nah ambil dari Quran, misalnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Atau doa lain, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya, atau Rabbana hab lana min azwajina. Jadi ketika kita sujud kan di dalam sholat, ambil dari yang ma'thurat, dari Al-Quran atau dari hadis Nabi. Misalnya Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran, itu kan dari hadis Nabi. Nah, otomatis Anda kudu hafal, ya. Kenapa? Karena Anda lakukannya di saat sholat, di sujud. Sujud yang mana? Yang mana saja. Mau terakhir, mau kedua, mau ketiga, terserah. Karena hadisnya juga tidak menyuruh sujud terakhir. Hadisnya juga aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fakthiru du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud. Yang mana? Tidak disebutkan. Sujud aja. Fakthiru du'a. Perbanyaklah oleh kalian doa. Nah, ini pakai bahasa yang dari Quran dan Sunnah. Di luar itu, misalnya ba'da sholat, Anda selesai wirid dzikir, atau Anda selesai sholat tahajud, selesai sholat tarawih, selesai sholat duha. Pokoknya di luar sholat aja. Silahkan Anda berdoa pakai bahasa Indonesia. Mau ngarang sendiri sesuai yang kita butuhkan, atau Anda ngambil buku lalu Anda baca bahasa Indonesianya supaya Anda mengerti, silahkan. Mana yang paling mustajab? Apakah pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Dua-duanya mustajab. Dua-duanya akan dikabulkan oleh Allah selama kita memenuhi panggilannya. Lihat Al-Baqarah 186. Allah memberikan jaminan akan dikabulkan, tapi Allah juga memberikan persyaratan. Di situ ada kata-kata Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku akan kabulkan doa orang-orang yang minta. Aku akan kabulkan. Jadi Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta. Itu jaminan. Tapi ada syarat. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Mereka memenuhi panggilanku, mereka mengikutiku. Jadi falyastajibul itu mereka memenuhi panggilan. Artinya berusaha untuk memenuhi apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah haramkan dijauhi, apa yang Allah wajibkan dipenuhi, apa yang Allah sunahkan dijalani. Nah, falyastajibuli wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku la'allahum yarsyudun. Semoga doa-doa itu bisa membantu mereka mendapatkan bimbingan dari Allah. Seringkali orang menggugat, kenapa ya? Katanya Allah kan mengabulkan doa, kok doa aku nggak dikabulkan ya? Ya Anda introspeksi diri. Kenapa doa tidak dikabulkan? Ya mungkin syaratnya tidak terpenuhi. Miriplah dosen mengatakan, semua mahasiswa saya jamin bisa ikut ujian. Asal kehadirannya minimal 75%. Gitu. Ada mahasiswa tidak diperbolehkan ikut ujian. Si bapak teh gimana? Katanya semua mahasiswa dijamin ikut ujian. Kata Pak dosen, kamu hadirnya cuma 20%. Bagaimana saya mengabulkan permintaan mau ikut ujian? Nah, jadi seringkali kita ini suka menuntut, kenapa ya Allah tidak mengabulkan doa saya? Syaratnya saja tidak terpenuhi. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Terus kita masih ada hubungan antar manusia. Ini yang sering saya ulang-ulang. Kalau kita bermusuhan, Pak, Allah nggak akan mengabulkan doa kita.
Karena Allah itu marah kepada orang yang bermusuhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yahillu li muslimin ayah juro akhahu fawqa thalathi layalin. Haram orang itu bermusuhan lebih dari 3 hari. Haram itu maksudnya kan sesuatu yang dimurkai Allah. Anda diam-diaman sama suami udah lebih dari 2 minggu. Nah, itu tidak akan dikabulkan. Ini walaupun Ramadan, doanya mustajab. Anda lagi berantem sama suami Anda. Kalaupun berantem, kalaupun diam-diam, bolehlah. Jatahnya cuma 3 hari. Ya, Anda cemberut, suami cemberut, 3 hari saja. Setelah itu, wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Siapapun yang mendahului perdamaian, itu yang akan dapat pahala paling besar. Dan dengan berdamai, maka Anda sudah membuka hijab doa supaya doa kita dikabulkan. Nah, ini seringkali dilupakan. Ada seorang ibu cerita sama saya, Pak Am, kenapa ya doa saya itu rasanya nggak ada yang dikabulkan. Padahal alhamdulillah Pak Am, saya tingkatkan amal soleh, saya usahakan tahajud tiap malam, saum Senin Kemis, tapi rasanya kok doa saya belum dikabulkan ya. Saya cuma nanya begini, Ibu ada masalah nggak secara hubungan antar manusia? Akhirnya ibu itu bilang, oh iya Pak Am, saya tuh ya udah nikah 8 tahun sama suami, jujur hubungan saya dengan mertua nggak bagus. Nah, saya bilang ini, kalau Anda bermusuhan dengan mertua, apalagi dengan orang tua, apalagi dengan saudara di lingkaran terdekat, Anda bermusuhan. Ya gimana Allah mengabulkan? Allah lagi marah sama Anda. Coba saya bilang, Anda sebagai anak minta maaf saja ke mertua Anda. Tapi paham dia yang salah. Iya, walaupun dia yang salah, kamu buka hijab. Yaitu dengan cara apa? Ya udah minta maaf saja. Kenapa? Itu cara supaya hijabnya oleh kita dibuka. Bahwa ternyata mertuanya tidak memaafkan, lain soal. Yang jelas Anda sudah buka hijab Anda dengan minta maaf, dengan ngajak berdamai. Anda lagi cekcok sama adik ipar Anda. Ya sudahlah, supaya doanya mustajab di bulan Ramadan, ya hal-hal lain sudah Anda lakukan, tapi Anda masih ada ganjalan dengan orang kan, gitu. Ya udah Anda telepon, Anda WA. Walaupun dia yang salah, Anda minta maaf. Anda, ya sudah kita akhiri ya permusuhan ini. Ternyata ipar Anda mah kekeh, ngemusuhan sama Anda. Nggak apa-apa. Doa dia yang tidak akan dikabulkan. Dia belum buka hijabnya. Anda sudah buka hijabnya. Gitu loh. Nah, jadi persoalannya bukan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab sebenarnya. Tetapi apakah kita ini khusyuk? Apakah kita ini sudah membuka hijab-hijab terkabulnya doa? Ya, karena Allah itu pasti mengabulkan asal kita memenuhi persyaratannya, mengimaninya, melaksanakan perintahnya, dan membuka penghalang-penghalang terkabulnya doa. Salah satu penghalang terkabul doa apa? Tadi bermusuhan. Yang kedua, hal-hal yang haram. Jadi kalau kita masih berbuat maksiat, ya Allah marah kan sama kita. Ya bagaimana doa kita dikabulkan begitu. Wallah.